Apa ini? Cepret. Untuk apa? Laporan, Pak. Pak, kerja. Ada escape-nya, begitu turun nanti sudah ada mobil yang menjemput anak-anak kamu. Kayak helikopter turun Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, nih yang itu kalau dengar lagu itu suka nangis. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, hari ini abad digital sudah mengantarkan kita untuk tumbuh menjadi kaum birokrat yang profesional. Indonesia itu negeri yang berubah-ubah. Tidak ada hukum yang paling sering dirubah kecuali di Indonesia, tetapi satu sisi banyak undang-undang yang terus berubah. Tapi banyak undang-undang yang tidak berubah-ubah. KUH Perdata, KUH Pidana baru sekarang puluhan tahun. Saya hari ini ngotot undang-undang KSDAN itu 30 tahun nggak bisa berubah. Baru hari ini didobrak bisa berubah. Nah, tetapi ada yang berubah terus. Undang-undang pemilu berubah terus. Tentang kepegawaian negara berubah. Tapi ada yang tidak berubah-ubah. Sehingga yang dipilih berubah itu yang memiliki bobot politik. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, problemnya apa? Problemnya negeri ini tergantung pada pemimpin. Negara apa di sini? Negara pegawai negeri di sini apa hadirnya? Pegawai negeri menjadi penjaga regulasi produksi. Nah, pikiran ini kan jarang. Kenapa? Pegawai negeri disibukkan oleh apa? Oleh SOV. Isuk-isuk, berangkat. Gunung keberangan, pinjerpin. Tidak baik. Terus, emang kalau Anda pinjerpin pagi-pagi, manfaatnya bagi negara apa? Saya nayangin tadi, saya pergi ke kantor DPR sering telat. Telatnya paling 5 menit, saya tidak pernah terlalu lama. Tapi di jalan saya beresin banyak masalah. Sebagai anggota DPR. Pilih mana? Pilih saya DPR tepat rapat. Dan itu juga hanya ngomong, pilih saya selesaikan 5 konflik selama perjalanan. Anda jadi pegawai negeri, Anda mau pergi ke kantor, kemudian ada tumpukan sampah di pinggir jalan, Anda turun dan menyelesaikan tumpukan sampah itu, Anda terlambat 1 jam, Anda nggak pinjerpin, nggak apa-apa, kepala dinasnya wajib memberikan reward pada Anda. Kenapa? Anda jadi pegawai negeri sudah memproduksi sesuatu yang memberikan solusi bagi rakyat. Tapi kalau kita pegawai negeri itu terjebak pada rutinitas, entar lagi. Pertama Pak. Apa ini? Cepret. Untuk apa? Laporan, Pak. Untuk apa itu laporan itu? Bobot apa nanti? Tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerjanya apa? Dengan berfoto dengan Bapak saya bisa melaporkan bahwa saya tadi diskusi dengan Bapak tentang penyelesaian ini. Lumayan Pak, hari ini sudah dapat poin tunjangan kinerja. Padahal tunjangan kinerja itu dibuat berdasarkan produksi. Sekarang tidak berdasarkan pelaporan. Pelaporan berbasis digital. Buktinya foto. Saya lihat ketika bencana alam di Bekasi. Banjir, satu mobil, cepet, bangkat tuh.
syarek naon cai teh. Naon itu? Foto, Pak. Terus video, Pak. Untuk apa? Laporan ke kantor, Pak. Laporan apa? Saya sudah melakukan evaluasi, Pak. Lah di itu aki-aki can kirim BA aing teh. Bapak. Anu YouTube Bapak mah jadi gede, jadi honor nambah. Kacau. Anda yang suka bertauhid, mengaku la ilaha illallah, Anda sudah berubah loh hari ini. Kenapa? Anda tidak bertuhan lagi Allah. Anda sudah bertuhan laporan administrasi. Tepuk tangan dong. Hariu di meja, pasang mikrofon. Dia ngomong nanaon, cepet foto. Kirim apa? Rapat pembahasan evaluasi anggaran tahun. Oh iya, nanti langsung ada operatornya tuh, administrasinya. Nah, sehingga saya katakan ini loh ideologi itu. Ini baru saya ngomong tentang ideologi yang melahirkan tata kelola. Tuhan tuh hadir. Kenapa gedung negara sampai sekarangnya keren? Kenapa gedung kepresidenan sampai sekarang keren? Kalau diurus. Kenapa sih keren? Kenapa Inggris dan Belanda itu membuat bangunan kok keren sampai sekarang? Kenapa sih gedung Setda udah berapa kali direnovasi itu? Belanda itu pakai kenteng lagi coplok 5. Saya tahu tuh. Itu pegawai Setda hebat, punya ilmu halimunan. Parkir motor belah gitu. Isuk-isuk saya tuh paling rajin ngintip orang. Begitu berhenti di depan pos di depan, pucung gua ke timur tembok hanap. Sing orang teh ka dieu moncor jalanna ka ditu. Hebat pegawai Setda yo, boga ilmu halimunan. Ujug-ujug aya we hadapan pagar. Oh, supaya bisa parkir motor deket pos. Ini saya jelasin pada ini bukan hormat. Kan di halaman harus ada air. Untuk apa air? Air itu kalau dalam Sunda itu katanya tolak bala. Kalau dalam kaidah orang Yahudi, air itu adalah sebuah kekuatan untuk menetralisir berbagai problem penyakit. Maka kalau masuk kandang ayam pasti disemprot. Itu kandang ayam. Ya harus melewati. Artinya apa? Masa ayam aja disemprot kandang manusia tidak bersih? Bayangin aja. Nah, kita lebih terhormat dari Japa loh. Berarti pabrik Japa yang ada kandang ayamnya lebih terhormat dari manusia. Yang masuk kandang ayam harus steril. Nu masuk pegawai Pemda, arek nu minta proposal, arek anu wartawan bodong, asa kabeh asup. Sia lebih tidak terhormat tibatan ayam Japa. Bodong. Maka saya bikin jaraknya jauh. Terus saya bikin jalan kaki. Ini apa sih? Saya tahu penyakit orang Indonesia. Orang Indonesia ini sekarang termasuk manusia termalas jalan kaki di dunia. Tinggal di motor. Urun di hari ke warung. Saya tuh ngajarin. Siapa? Aing nyaho hese lempang mau dipaksa. Aing dipaksa sialah lempang, asup ke kantor teh lempang. Anda jalannya melewati taman yang indah, melewati air mancur yang indah, air mancurnya nyalain tiap pagi agar pegawai senang lain pelebah tamu hungkul. Dan lain pujian, pakein, Pak Norman pakein. Kalau bawa ayat tamu air mancur dinyalakan, hari mana? Emang lu kudu cager teh sema, pegawai sudah cager. Ada di hotel ada nggak air mancurnya dimatiin? Gak ada. Nyala Pak. Untuk apa? Pegawai itu di rumahna rungsing. Pas saya jeung salaki mah. Ya kan? Duit kareke menang SK. Bang Jabar geus datang nawarkeun. Eta bayangin. Pusing. Ya di jalan ya di Munyul karek teh macet. Padahal mah SDM semua dari Munyul. Ku saya istri bejan sabarang kali eta jalur Munyul sajalurkeun pada jam tertentu supaya tidak menimbulkan problem karena kemacetan itu dekat dengan setan. Dengekeun geus macet mah keluar kabeh sia teh. Godog bisa anjing. Aing keluar godog. Kaberangan aing sia teh jaban pinjerpin aing dipotong. Setan. Di mana setan ada? Di jalan yang macet. Macet, saya tuh nggak suka. Ngencak katuhu tidak ada kayak di Singapura pemandangan indah jalan gede. Aduh, mengenai
baris baju. Sekarang tuh udah sampai jalan. Jalan bergandengan Bang Jabar nu ngaku wae. Bayangin begitu masuk kantor, kantornya sudah rapi, bersih, ada produksi. Di jalan geus macet, datang ka dieu Pak Balata, asup ka Pemda di kantor geus ngajajar wartawan bodrek. Proposal. Rupa-rupa stres ya. Dampak dari stres, pensiun langsung. Saya itu ngajarin pada Anda, selagi Anda bisa gerak, selagi Anda sehat, manfaatkan kaki untuk berjalan, manfaatkan tangan untuk bergerak. Siang geus eureun kayak mapai-mapai situ buleun Taman Sri Baduga, puputeran. Tah, ku aing dicirian. Tah ieu nu sok parkir motor tukangan gedung seda. Akibat naon? Tara leumpang. Dan olahraga yang paling sehat direkomendasikan oleh dokter adalah jalan kaki. Oh, saya mah sepeda. Ulah maksakeun babaturan urang ge jantung. Sepeda itu sehat. Mana sepeda sehat? Jarakna ti dieu kaparakan 5, kalau itu muter ge nyatu di ebon. Capek. Dan yang kedua, olahraga itu harus bahagia. Nggak boleh olahraga stres. Ngejar target, sepeda. Ulah santai weh. Makanya olahraga itu paling sehat apa? Olahraga dengan pacar baru. Sambil ngobrol. Siapa pacar barunya? Adalah istri yang baru rebonding. Ini saya ngasih tahu, nah saya itu sebenarnya apa sih? Menciptakan pegawai yang sehat dan beradab. Dan siapa yang harus menjadi tauladan? PNS. Namun kok pacar Agustusan? Dulu kenapa saya Agustusan tidak pernah melibatkan korpri terlalu banyak? Dan saya atur itu. Semuanya lebih baik dari tentara. Kenapa? Riweuh kan otak aing. Riweuh kan panon aing. Nu anu kieu. Saya barusan itu yang pakai baju itu, saya tuh mata saya tuh nggak pernah berhenti lihat di Parapatan itu, palebah nagok nanya, kita pakai negeri tak kelakuan mana, palebah tangga dari kieu. Aisyah kenal kudu didinya, di mah tuh ada larangan merokok. Nah, saya katakan itu budaya primitif. Orang yang pakai pintu di tempat kerjanya, pakai pin cermin orang yang penuh dengan ketakutan dalam hidup. Ye, sia teh kumaha lamun kahuruan. Karek sia karasa sia. Kahuruan, aing kaluarkeun papoh nomorna. Jadi saya ngasih tahu, yang pintunya dipakai pin, tetap harus ada escape. Yaitu tempat Anda darurat kabur. Anu manual, siapa di tukang. Ulah iya pakai pin, siapa pakai jendela keluar, siapa. Mun kaluar siapa kumaha. Aduh, naudzubillah ya, kepala kantor hangus terbakar. Karena ketika kebakaran, tukang sapunya lupakan nomor pinnya. Pina nu nyaho ukur 2 manehna jeung setan anu dipikar resepna kan bahaya. Saya kasih tahu, jadi di luar negeri itu pin iya, tapi dia ada escape. Jadi cek saya kalau mau ke luar negeri sekalian total. Maneh masih mau gaya ke luar negeri. Gaya orang luar negeri itu di kantornya memang pakai pin bener, tapi di ruangan geus aya pemadam semprot. Hidrana teh hirup. Ada escape-nya, begitu turun nanti sudah ada mobil yang menjemput. Tangan kan kayak helikopter turun Indonesia. Lamun pina poho eta nek kok ieu teh Allah. Makanya kita bisa itu diputakolkeun gitu. Begitu nyolokkeun kan hidranna kosong taruhan aing. Jadi kalau
kalau manual ya Indonesia tuh akan kieu, jangan kieu ulah sok dicampur-campur saware, jangan. Spaghetti itu bisa disajikan jadi sambal masing-masing. Ini saya kasih tahu. La haula wala quwata illa billah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampaian, sariring dinding budi saringkak sapura sadaya kersani Allah. Nah, kita ini kapan sih pasrah pada Allah kalau sudah putus asa? Putus asa karek, geus kumaha Allah we. Ujian Anda ikut kemarin, begitu udah selesai ujian, nah kumaha Allah we terakhir nama. Tapi begitu berhasil, aing teh. Siapa ke era kumaha Allah? Hasilnya aing teh. Oh, jelema naik ke tangga kalapa. Ji, bisa naik. Oh, atuh haji. Beri tangga kalapa di rumah. Kelaan Pak tuh. Ji, bisa masih kalapa? Bisa tuh di tangga. Saya bisa tuh. Minum. Ji, aja teh hebat segala bisa aing teh dilepaskeun tak ceklana gubrak. Pae aing teh apa? Artinya kerangka berpikir Sunda yang oleh orang dianggap primitif itu jauh lebih cerdas menimbang. Makanya kekuatannya terakhirnya dirasa. Karena dirasa itu nanti dipandu. Dan terakhir saya sampaikan, jangan sekali-kali Anda benci terhadap stres. Karena stres itu adalah teman Anda. Jadi kalau Anda bekerja stres ada kesulitan, itu tandanya Anda orang normal. Kalau Anda merasa stres, berarti Anda normal. Stres aja. Nah, ya pegawaian ya, jangan ngus ya. Stres normal sih ya. Lamun sia ngomong ki aing mah teu pikiran pegawaian. Sia gelo. Nah, orang yang gila itu orang yang sudah tidak stres. Saya mah tar stres gelo siapa? Bohong, setiap manusia itu ada potensi stres. Tugas kita ini adalah mengelola stres. Jadi, lu gelo mah geus stres. Si eta mah seuri wae, cenah stres salah. Jelema mah seuri seuri teh geus bebas dari stres. Mantak seuri ge bunga geus teu stres hidupna teh. Dia tidak stres lagi, makan ini tidak sakit, makan ini tidak sakit. Teu sakit jadi mun maneh sagala bihaan teu gering-gering sia teh gelo. Jadi manusia sempurna itu manusia yang punya sifat feminim dan sifat maskulin. Kata siapa perempuan tidak maskulin? Maskulin siapa? Bahkan lebih maskulin daripada maskulin. Coba perempuan cemburu pada laki-lakinya. Leungit tah maskulin, feminim teh disingsakeun rokna, digablok ku aing sia. Anda tahu nggak di jalan kan hari ini kalau ada perempuan, laki bawa perempuan, naik kan mobil kan kapna, babukan. Bayangin. Kenapa? Itu sifat dari maskulin. Dua-duanya harus satu yang mengendalikan diri. Maka kalau pikiran dengan hati bersatu, maka Anda ada ahli spiritualitas. Ahli spiritualitas itu bukan hanya dinilai dari ibadah formal, bukan. Orang yang sudah memilih dimensi alam lahir, alam batin. Saya sih memandang di antara ahli spiritualitas Indonesia yang paling saya kagum itu Habibie. Bagi saya, Habibie adalah ahli spiritualitas tertinggi yang saya pahami. Yang lainnya. Dan satu saja, saya mau pesen bagi mereka yang menggunakan hati sebagai ukuran intuisi bagi seluruhnya. Satu penyakitnya, undungan. Ya kan? Undungan, babarian, tidak boleh mendengar suara yang melengking keras, tidak boleh. Kalau saya itu dengar sound system itu udah nggak bisa, ini bermutu, ini tidak bermutu, ini sound system bagus, yang tidak bagus adalah itu. Itu ayat plastik ditindihan di luhur. Tuh, itu tidak bagus. Rusak seluruh pemandangan yang ada di sini. Itu tugas kesubag rumah tangga itu. Bukan salah Norman. Tapi Norman hanya pemimpin dan tidak ada anak buah. Yang salah adalah pemimpin. Detil, itu dan detil. Nah, kalau sudah orang punya hati ini kayak perempuan, detil. Saya itu ini detil. Dan saya kalau tembok tuh begini. Nah, kalau saya sudah berani, ini berarti bersih. Ini mah nyontohan hukum udah kotoran. Nah, detil. Nah, kalau sudah detil ini peka. Kalau sudah peka, mohon maaf, dia bisa baca apapun. Dengan mimpi, dengan apa saja. Nah, kalau ibu-ibu yang hatinya sudah lembut luar biasa, jangan coba-coba suaminya selingkuh. Sia nyemput kumagi kapan. Peka siapa? Gubrak, udah. Gunam, ya salah. Ditinggalin salah kena teker HS. Gunam. Titin. Itu ketahuan aja.
Handphone dikunci, ketahuan aja. Kenapa? Hati. Kalau hatinya sudah kuat, anaknya di Inggris misalnya sakit, namanya si bungsu. Tuh. Tapi kalau Anda jadi suami kasahawe teu kapangi, sudahlah. Bisa jadi dua, pamajikan mana teh peka jeung teu bogoh ka mana. Terakhir saya senang. Kalau Anda punya suami posesif, punya istri posesif, Anda jangan marah. Mama nuju naon? Ayah nuju di mana? Sok foto heula. Anda jangan marah. Terima itu. Apa? Suatu saat dia tidak melakukan itu, Anda menderita. Isuk-isuk di WA, hati-hati sayang, ya burang. Terus mangga acara. Engke sore, kumaha di kantorna. Wih, tak bisa berhak. Anda jangan marah. Terima itu. Kenapa? Begitu dia 2 minggu kasih tengah WA, sia ulang-ulang. Masih kan aing kunaonnya? Ka aing menyebutkan selamat pagi, ulang tanyakan geus dahar, sore ngangkat wae, nggak ulang sia bunuh diri sia. Nggak ulang sia teh, makanya itu. Dan sesuatu itu akan terkenang ketika tidak ada. Ya. Nu gelo sia asal dihareupeun imah, aya unggal begitu ulang itu kan. Nu gelo. Jadi saya ini si Egi omongannya luar biasa. Tapi bagi saya lembur pakuan tempat saya tinggal hari ini tak ada makna kalau tidak ada Egi. Terus si Egi maupun lain si Egi kemana nya? Rame. Jadi penting dunia itu. Ayo cerewet, ayo wah penting dunia agar hidup ini berwarna. Jadi kalau Anda punya suami cerewet, istri cerewet, anggap itu adalah si Egi. Terima kasih. Sukses selalu, tetap jadi pegawai negeri ya, sobat. Tetap ya, sehat. Jadi pegawai dan saya katakan pada Anda, pegawai negeri itu masuk surganya karena bekerjanya. Sekali lagi, pegawai negeri masuk surganya karena bekerjanya. Bekerja Anda di kantor dengan baik, itu yang mengantarkan Anda masuk surga. Teman saya itu ngomong, saya mah asup surga teh kulantaran batching plan. Lamun batching plan saya halus, eta teh hebat kualitasnya, berarti saya di surga. Hebat. Cara berpikir itu benar. Kalau semua orang berpikir, kenapa kan? Karena masjidnya harus dipindahin ke batching plan, masjidnya harus dipindahin ke kantor, masjidnya harus dipindahin ke laptop, masjidnya harus dipindahin ke jalan. Harus, karena Allah itu menguasai, mewarnai, mengisi seluruh ruang itu. Sehingga saya selalu ingin menciptakan seluruh pandangan saya itu keindahan. Karena saya ingin melihat Allah hadir di situ dalam tata kelola keindahan. Terima kasih dan sekarang sudah indah setelah plastik coklatnya trennya dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.